Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Retob. Saya mahasiswa dari Stika Surya Global Yogyakarta, Prodi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu distosia. Distosia adalah perlambatan pada saat persalinan atau dikenal dengan istilah partus macet. Patofisiologi perlambatan atau ares persalinan ini dapat terjadi pada kala 1 maupun kala 2. Berdasarkan penyebabnya, maka patofisiologi distosia dapat diklasifikasikan menjadi gangguan kontraksi, abnormalitas pada janin, dan adanya gangguan pada jalan lahir. Etiologi distosia dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain disproporsi cephalopelvis, kontraksi uterus yang tidak adekuat, dan posisi janin yang abnormal. Risiko distosia akan meningkat pada primipartus menggunakan analgesia epidural. Berat janin di atas 4.000 gram, posisi kepala janin yang tinggi saat dilatasi cervix maksimal, dan usia ibu di atas 35 tahun. Kondisi ini dapat menimbulkan komplikasi, baik terhadap ibu maupun janin. Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu antara lain adalah kelahiran melalui sesar, trauma obstetrik, dan chorioamnionitis. Sedangkan komplikasi yang dapat terjadi pada janin antara lain Apgar di bawah 7, trauma mayor atau minor, dan perawat ke ruang rawat insentif. Pasien yang mengalami distosia harus terus dilakukan pengawasan terhadap tanda vital ibu dan anak. Tata cara distosia disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Jika kontraksi uterus tidak adekuat, pemberian oksitoksin dapat dilakukan. Jika ditemukan posisi janin yang abnormal, rotasi manual dapat dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk melakukan persalinan vagina operatif atau sesar. Cervical distosia bisa juga disebut sebagai distosia cervical. Kondisi ini terjadi saat leher rahim tidak membesar ketika proses persalinan berjalan. Hal ini menyebabkan bayi sulit untuk lahir melalui jalur normal. Yang kedua, shoulder distosia atau distosia bahu adalah suatu kondisi saat proses persalinan di mana kepala bayi telah berhasil keluar, namun bahunya menyangkut di jalur lahir. Kondisi ini membuat proses persalinan membutuhkan waktu yang lebih lama dan termasuk dalam kegawat daruratan medis. Nah, sekarang kita masuk ke tanda dan gejala distosia. Gejala dari distosia umumnya baru akan terlihat saat proses persalinan terjadi. Pada shoulder distosia, dokter akan mengidentifikasi kondisi ini saat melihat sebagian kepala bayi keluar dari jalan lahir, namun bagian tubuh yang lain tidak dapat keluar dari rahim. Nah, dokter menyebut gejala dari shoulder distosia sebagai the trull sign, yang berarti tanda kura-kura. Hal ini disebabkan oleh kepala bayi yang sudah terlihat mulai keluar dari rahim, kemudian terlihat akan kembali masuk, layaknya seekor kura-kura yang mengeluarkan kepala dari cangkangnya, lalu memasukkannya kembali. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab distosia. Jadi, secara umum gangguan proses persalinan dapat disebabkan oleh salah satu dari 3 hal berikut, yakni kondisi bayi, kondisi tulang panggul ibu, dan kemampuan kontraksi. Kondisi bayi yang bisa menyebabkan kesulitan persalinan saat ukurannya terlalu besar. Kelebihan berat dan tinggi badan pada janin tersebut juga dengan istilah makrosomia. Selain ukurannya, bayi dalam rahim juga bisa mempersulit proses persalinan jika berada dalam posisi yang salah, misalnya posisi sungsang. Yang kedua, kondisi tulang panggul ibu. Pada ibu hamil yang memiliki ukuran dan bentuk tulang panggul yang terlalu kecil atau terlalu sempit, ia umumnya akan mengalami kesulitan saat proses persalinan. Saat kesulitan persalinan disebabkan oleh jalur lahir yang terlalu sempit dan ukuran bayi yang terlalu besar. Kondisi ini dapat mengakibatkan distosia mekanis.
Nah, yang ketiga, kemampuan kontraksi. Pada penyebab distosia selanjutnya, kemampuan serta kekuatan kontraksi yang kurang bisa membuat persalinan menjadi sulit. Pada kondisi ini, frekuensi kontraksi bisa jadi sudah cukup, tapi intensitas di tiap kontraksinya masih kurang. Nah, yang terakhir adalah diagnosis distosia. Tidak terdapat tes laboratorium khusus yang bisa membantu dan mendeteksi distosia. Untuk mendiagnosis kondisi ini, dokter umumnya akan melakukan pemeriksaan dan melihat besar, bukan, dan durasi kontraksi serta bukan jalan lahir saat pasien sudah mulai masuk waktu persalinan. Nah, pemeriksaan lain yang biasa dilakukan oleh para dokter adalah dengan memperhatikan pola kontraksi rahim untuk melihat kualitas kontraksi yang terjadi dengan menggunakan kateter dan intrauterin. Satu lagi pemeriksaan yang penting adalah dengan terus melacak detak jantung janin selama proses persalinan.